Salah satu politeknik yang ada di Indonesia adalah Politeknik Negeri Jember yang mempunyai visi menjadi politeknik unggul di Asia tahun 2035. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu memerlukan usaha keras dari pihak eksternal ataupun internal. Dari internal sendiri, kita dapat berupaya untuk memajukan prodi di tiap-tiap jurusan dengan cara melakukan terobosan baru berupa kolaborasi antar jurusan untuk saling melengkapi dan mendukung jurusan satu dengan jurusan yang lain. Dengan begitu, sumber daya manusia di setiap jurusan serta kemampuan di masing-masing prodi dapat dituangkan menjadi penemuan baru yang nantinya digunakan sebagai perwujudan industri 4.0 yang serba menggunakan teknologi di segala lapis kehidupan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan sistem kerjasama yang pertama, yaitu antara jurusan produksi pertanian dan jurusan manajemen agribisnis. Jadi sudah kita ketahui bahwa sektor pertanian merupakan salah satu penunjang perekonomian tertinggi di Indonesia. Mengapa? Karena sebagian wilayah negara kita merupakan wilayah agraris. Jadi otomatis masyarakatnya kebanyakan bekerja sebagai petani. Tapi sudah kita ketahui bahwa setiap tahunnya lahan Indonesia semakin sempit. Pertanyaannya, sanggupkah pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia yang semakin hari semakin banyak? Jawabannya tentu saja sanggup. Bagaimana caranya? Caranya yaitu kita mengarahkan para petani untuk melakukan manajemen yang dimana nanti diarahkan untuk sistem perencanaannya, untuk pengelolaan lahan, pengolahan serta distribusi atau pemasarannya. Jadi kita membutuhkan jurusan manajemen agribisnis untuk melakukan perencanaan yang dimana nantinya dengan lahan yang sedikit kita dapat memproduksi hasil pertanian semaksimal mungkin serta dengan adanya perencanaan kita bisa meminimalisir kerugian. Produksi pertanian dengan teknologi informasi. Masalah pertanian mulai menjadi fokus pada inovator. Kecanggihan teknologi dianggap bisa membantu para petani dalam meningkatkan produktivitas lahan. Bayangkan kalau kita bisa menyulap angka-angka menjadi data beragam untuk petani. Menggunakan sistem manajemen berbasis analisis mulai dari cuaca, sensor tanah, citra satelit, dan hingga drone. Data masuk dan diolah dan disulap menjadi sebuah rekomendasi. Salah satunya antisipasi. Ketika selain hal tersebut, kita juga bisa membuat platform atau semacam aplikasi yang dimana nanti diharapkan petani mendapatkan informasi seputar pertanian dari platform tersebut. Petani juga bisa sharing seputar ilmu pertanian dengan petani lainnya tanpa harus bertatap muka atau bertemu dengan adanya platform. Jurusan produksi pertanian dapat berkolaborasi dengan jurusan peternakan. Salah satunya yaitu jurusan produksi pertanian dapat mengambil kotoran kambing maupun sapi untuk digunakan sebagai pupuk organik. Jadi, dalam pengaplikasiannya, jurusan produksi pertanian bisa mengambil kotoran dan urin sapi atau kambing untuk membuat pupuk organik dan pupuk organik cair. Untuk pembuatan pupuk organik cair sendiri, kita bisa menggunakan urin sapi sebanyak 20 liter sebagai bahan acuannya. Lalu, untuk bahan tambahan kita bisa menggunakan daun sengon, kecambah, arang sekam, air leri secukupnya,
bonggol pisang, mol babat sapi, PGPR atau perakaran bambu, asam kumat, dan molus cairan gula merah. Sebagai timbal balik untuk jurusan peternakan, kita dari jurusan PD bisa memberikan sisa panen untuk kebutuhan pakan seperti jerami, rumput, batang plus daun jagung, dan lain-lainnya. Dengan begitu dapat terjalin hubungan yang saling membutuhkan dan menguntungkan. Antara jurusan produksi pertanian dengan teknologi pertanian bisa menjadi partner sempurna dengan adanya kolaborasi yang dimana untuk proses produksi pertanian bisa mengandalkan jurusan teknologi pertanian. Untuk permudah prosesnya dibutuhkan alat dari teknologi pertanian yang akan diaplikasikan oleh anak jurusan teknologi pertanian. Contohnya traktor dan mesin pemanen otomatis. Sedangkan untuk jurusan teknologi pertanian bisa mengandalkan jurusan produksi pertanian, yaitu berupa bioetanol, yang merupakan bentuk energi terbaru yang dapat diproduksi dari tumbuhan. Bioetanol ini seperti bahan bakar untuk menggerakkan atau menjalankan mesin dari jurusan teknologi pertanian. Selanjutnya adalah jurusan teknik. Kita, jurusan produksi pertanian, membutuhkan produk energi terbarukan yang dihasilkan oleh jurusan teknik, yaitu salah satunya bahan bakar untuk peralatan mesin pertanian. Dan jurusan teknik juga dapat menghasilkan mesin-mesin yang dapat mempermudah pekerjaan pertanian. Jurusan teknik juga membutuhkan limbah pertanian untuk digunakan dalam pembuatan biogas atau bahan bakar. Maka kita juga bisa menggunakan tongkol jagung serta jerami karena di dalamnya mengandung banyak sekali pati, selulosa, serta hemiselulosa yang nantinya berperan penting untuk pembentukan bioetanol dan biodiesel. Jadi, kita dapat menggunakan hal tersebut untuk pengganti minyak bumi yang semakin hari semakin menipis. Terima kasih. Tentang hubungan antara produksi pertanian dengan jurusan kesehatan. Untuk menghasilkan benih yang memiliki kandungan nutrisi dan gizi yang sesuai dengan kebutuhan, maka kita perlu menganalisis kandungannya pada ahli gizi di jurusan kesehatan. Dengan demikian, maka kita dapat menyesuaikan kebutuhan angka kecukupan gizi bagi setiap orang. Jurusan kesehatan juga dapat mengusulkan kandungan-kandungan gizi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia, sehingga kita teknik produksi benih juga dapat merekayasa gen-gen dari benih tersebut supaya menghasilkan tanaman yang diinginkan. Selain itu, dengan adanya ahli gizi, para petani diharapkan juga dapat menjaga kesehatan dengan cara sharing-sharing masalah kesehatan yang dilakukan oleh ahli gizi melalui platform yang berkaitan dengan kerjasama antara teknologi informasi. Terima kasih. Hubungan kerjasama antara jurusan produksi pertanian dan jurusan bahasa komunikasi dan pariwisata. Dalam pemasaran internasional, kita perlu memiliki keahlian dalam bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Dengan demikian, kita dari jurusan produksi pertanian bekerja sama dengan jurusan bahasa komunikasi dan pariwisata agar kita memiliki marketing yang ahli dalam berbahasa, terutama bahasa Inggris, agar kita bisa memaksimalkan semaksimal mungkin pemasaran internasional tersebut.
Selain itu, jika kita ingin mengembangkan pertanian yang lebih maju, kita perlu mencontoh pertanian yang ada di luar negeri, terutama pertanian yang ada di Jepang. Karena pertanian yang ada di Jepang sudah lebih maju dibandingkan pertanian yang ada di Indonesia. Maka kita perlu bekerja sama dengan jurusan Bahasa Komunikasi dan Pariwisata untuk menerjemahkan artikel-artikel dari bahasa asing ke bahasa Indonesia agar kita lebih memahami artikel-artikel tersebut.